anta al-alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Ikhwatal iman, shaimin was shaimat, rahimakumullah. Mengawali hari Senin, hari keberapa bulan Ramadan ini? 19. Alhamdulillah. Sudah Ashrul Awsat, hampir kita akan sudahi, Pak. Ashrul Awsat 10 pertengahan, ya, 10 pertengahan. Besok sudah, nanti malam sudah ke 20 malam Selasa. Malam Rebo sudah mulai 21. Nah, siap-siap tuh. Malam Rebo itu sudah kita bergeser mendekat ke masjid dari mulai maghrib. Ya, kalau tidak seharian penuh 24 jam setidaknya malamnya, gitu, untuk kita melaksanakan ibadah yang secara khusus sangat dianjurkan, yaitu i'tikaf. Ya. Biasanya kita i'tikaf itu diawali dengan sholat tasbih berjamaah. Selepasnya silakan mau tahajud, mau sholat mutlak, mau zikir sampai menjelang buka puasa. Ya. Kalau tim dapurnya siap tuh sekalian sahur, nah, sampai subuh. Serius, Pak. Pas kita pulang ke rumah, teleponan udah. Sempurnanya memang standby di masjid. Ya, lagi dan lagi kita banyak alasan biasanya gitu. Ya, aduh ini tidak, itu tidak. Masya Allah, banyak alasan. Tapi Allah melihat, tidaklah, Allah tidak bisa melaksanakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Itu untung ada itu kita tuh, Pak. Ya, untung ada kaidah itu tuh. Ketika tidak bisa melaksanakan semuanya, artinya semua tuh 24 jam kita i'tikaf full sempurna. Tidak bisa, berbagai alasan. Nah, ada yang logis, ya memang ada alasan, ada urusan. Ada yang dibuat-buat gitu. Tidak bisa ditinggalin tuh. Tapi hawa nafsu ada dorong aja untuk tinggalin. Ya udahlah, kalau tidak bisa melaksanakan semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Jadi tetap kita masih ada nyangka walaupun kita masih gantung gitu. Nah, tapi masih ada ke bawah nanti insyaallah. Ada harap di situ. Makanya alhamdulillah lagi masih ada kaidah adnal kamal ketika dikatakan meraih i'tikaf itu dengan cara i'tikaf full, setengah, atau bahkan ya udah cukup isya berjamaah, subuh berjamaah. Alhamdulillah masih ada itu juga tuh. Nah, masih ada harap di situ insyaallah. Jadi dalam ketaatan itu Allah tuh maha adil, maha tahu, maha memudahkan hambanya untuk beribadah. Tak mampu seharian 24 jam udah isya berjamaah, subuh berjamaah. Ittaqillah mastata'tum. Dalam ketaatan itu istaghfirullah mata. Ibadah kepada Allah semampu kamu. Taat kepada dalam ketaatan. Beda dengan meninggalkan muharramat, dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan total, tinggal di situ. Baik, itu reminder kita saja, reminder buat saya, buat kita semua. Malam Rebo udah agendain i'tikaf. Ya, Pak. Insyaallah. Masuk ke bab berikutnya, ikhwatul iman, shaimin was shaimat, faslun fi alamat syirk. Pasal menjelaskan terkait dengan tanda-tanda kesyirikan. Kita tahu syirik ini adalah dosa yang sangat besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik liman yasha, kepada sesiapa yang dikehendaki Allah untuk diampuni. Nah, syirik ini harus menjadi warning keras buat kita untuk hati-hati. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat Pak ketika
disebut refleks lisan kita tuh membaca sholawat. Karena ternyata orang yang bakhil, yang pedit, yang memiliki hese, cap jari butut kasiran yang level dewa itu bukan Fir'aun, bukan Haman, kata Nabi. Tapi orang yang ketika disebut nama kata Nabi tidak sholawat kepada itu pang bakhil-bakhilnya jelema di alam dunia itu katanya. Melewati Fir'aun. Nanti pang bakhil-bakhil. Makanya semangat ketika disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali wahai Ali lil kafir salasu alamat. Wahai Ali, untuk orang kafir itu 3 tanda harus kamu pegang kata Nabi. Pertama asyakku fillah. Yang pertama itu ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam varian syak, berbagai macam bentuk keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang mengakui Allah itu segala sesuatunya ada pada kekuasaan Allah. Tapi pada satu titik kita hati-hati meragukan ini. Masya Allah. Mempercayai sesuatu yang punya kemampuan sama dengan Allah sendiri. Asyakku fillah. Berbagai varian keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal bughdu fi ibadillah. Bughdu itu apa namanya? Enggan. Hoream. Kalau ibadah kalau tuh hoream baik. Sanggup. Bahasa kerennya. Sanggup gue. Bahkan naudzubillah benci nyewa gitu kepada kebaikan dan pelaku kebaikan. Naudzubillah itu sudah paling tinggi lagi. Sudahlah dirinya tidak melakukan kebaikan, benci pula terhadap yang melakukan kebaikan. Kalaulah kita tidak bisa belum bisa melakukan kebaikan yang sama, setidaknya senang melihat orang lain bisa melakukan. Nah, itu minimalnya sudah ada muhib, orang yang cinta kepada kebaikan atau siapa saja yang melakukan kebaikan. Nah, ini kalau ada enggan malas beribadah kepada Allah, hati-hati. Dan korelasi juga dengan yang ketiga, wal ghaflah fi taatillah. Lalai saja. Lalai, malawun. Bahkan ujung-ujungnya doya, menyia-nyiakan kesempatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berangkat ke supermarket. Di situ ada super diskon. Bukan 50% lagi, bisa 99% diskon. Katakanlah Blue Jean Watch Out itu yang 600-700 ribu tuh udah diskon 90% hanya 50 ribu gitu. Ya asli nih, bisa asli. Kita orang cerdas nih, kira-kira diborong nggak? Ya Pak, diborong lah pasti. Ketika pun hanya untuk pakai sendiri satu, mungkin beli 10 dan 9 untuk dijual begitu. Cerdas dalam dunia itu begitu. Malah Ramadan ini lebih dari itu Allah siapkan momentum emasnya, diskonnya berlipat-lipat. Nah, kita harusnya betul-betul memilih itu, ya, memilih itu. Ketika pun belum 100% ya setidaknya diatur. Ya, karena kita juga masih level kasar tadi, level asbab ya, makomnya makom asbab. Tapi jangan sampai belas aja. Ya. 3 tuh, ya hati-hati. Artinya bahwa kita harus waspada dan menjauhi 3 perkara ini yang kalau ada terus dalam karakter seseorang, keraguan, enggan beribadah dan terlalaikan oleh dunia, maka hati-hati adalah bentuk sir,
lembut tersembunyi dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik itu kan ada syirik asghar, ada syirik akbar. Ada syirik besar, menyembah matahari, menyembah bulan, percaya dukun, percaya jimat gitu. Bisa begini, bisa begitu itu kan. Atau sekarang nih percaya ini apa? Ramalan bintang. Kalau bintang ini hari ini begini begitu, percaya kita syirik itu. Syirik besar. Zodiak gitu. Ada tatoyur dulu kan ada. Kalau burung ini bunyi begini tuh, nah gitu. Tuh jangan. Tatoyur. Ada syirik asghar, lembut, sir. Nggak kelihatan gitu. Tapi ya menyeret pelakunya ke dalam kesyirikan. Nah, ragu kan nggak kelihatan. Asyabillah kan perbuatan hati kita masing-masing. Kita nggak tahu, nggak bisa menuduh kamu syirik karena kamu ragu sih. Nah, nggak bisa karena di sini ada. Kecuali kalau sudah tergambarkan dengan perbuatan, baru kita lihat syirik kepada Allah itu ada keraguan dalam hati bahwa Allah yang Maha memberikan rezeki. Gitu. Kenapa ya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan begitu jauhi. Kalau nggak sayang kan sama kita, udah seudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi tidak ada tuh positive thinkingnya tuh husnudzan billah itu tidak ada. Ya, lupa dia bahwa fundamental yang harus kita pegang apapun yang terjadi pada diri kita, senang, susah, sehat, sakit, segala macam semua udah skenario Allah Subhanahu wa taala dan semua terbaik menurut versi. Nah, itu yang harus kita pegang sehingga ketika episode kehidupan kita lalui ya husnudzon aja udah. Susah saja memang harus dilatih. harus dilatih terus. Nah, ujiannya akan selalu ada. Ujiannya selalu. Nah, next kemudian ya Ali wahai Ali walil munafiq. Nah, kalau disukunkan walil munafiq. Kalau dalam kaidah tata bahasa Arab Pak. Jadi kalau ngaji di Garut itu Pak, ngaji di Garut itu unik. Kalau ngaji di Garut itu yang dilihat itu bukan pengetahuan umumnya, pemahaman hukum-hukum dulu, dites tata bahasa Arabnya dulu. Kalau sudah kita ngomong nih, misalkan kalimatnya walil munafiqu, nah udah ditinggalin tuh. Ustaz baca kitabnya aja salah. Masa walil munafiqu? Nah gitu sudah salah. Kan harusnya walil munafiqi, karena lam di awal itu memerintahkan khofat di ujungnya itu. Di Garut itu begitu, karena pesantren itu di perdalam itu ilmu alat, nahwu sorof, kitab jurumiyah, kailani, imriti, sampai ujungnya nanti alfiyah. Alfiyah itu satu bait ada syair tata bahasa, ada 1000 santri-santri keluaran pesantren Garut itu hafal tuh 1000 bait itu. 1000 bait itu hafal. Jadi kalau dikasih kitab yang gundul gitu udah nolong aja. Nah di Garut itu boleh munafiq, bisa udah diketahui itu. Ya paling biasa aja sih. Tapi ada caranya. Dijazmkan ujungnya. Walil munafiq, enggak kelihatan tuh. Ini Ustaz, walil munafiq atau walil munafiqu ya. Nah, cara sehatnya, cara selamatnya walil munafiq. Nah, udah disukunkan ujungnya jadi enggak kelihatan. Enggak kebaca, enggak keidrok gitu. Walil munafiq atau walil munafiqi salah alamat, tidak ada 3 juga. Idza haddasa kadzdzaba. Ini udah umum ya, ma'ruf ya. Kita ingat kan. Tanda-tanda orang munafik itu idza haddasa kadzdzaba. Kalau ngomong itu ada dusta. Ngomongnya itu selalu ada dusta. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Kemudian kalau berjanji selalu mengingkari. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Ketika diberikan kepercayaan, maka dia berkhianat. Masya Allah ya. Hati-hati kita semuanya.
yang harus menjadi sebuah karakter melekat kepada kita. Kalau kita bicara itu, ya konsisten, kita jangan sampai ada dusta di situ. Nabi itu nggak pernah berbohong walaupun lagi bercanda. Kadang kan kita ini ngobrol itu dicampuri bohong supaya orang tuh tertarik dengan pembicaraan kita, bahkan mungkin tertawa. Tapi dengan dusta tidak boleh. Ya, seperti apa tuh? Stand komedi, joker-joker gitu kan, meracau segala macam. Bahkan nyerepet-nyerepet tentang agama, asal menang, asal viral gitu. Padahal ada kedustaan. Ngomongnya dusta. Kemudian berjanjinya suka ingkar. Saya menanamkan kepada diri sendiri itu, kalau ada janji dengan seseorang jam 2, saya datang harus jam 2 kurang seperempat. Lebih baik nunggu daripada ditunggu orang gitu. Karena telat 1 menit udah lewat jam 2 lebih begitu. Itu sampai hal seperti itu harus kita pegang dan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau sudah janji jam 2, berarti memang harus jam 2 standby di situ. Jam 2 kurang harus sudah datang. Kalau jam 2 lebih, nah itu kan udah. Mungkin walaupun secara hukum tidak dosa bisa ini itu, kan itu mengekspresikan ya, karakter kita seperti apa. Khawatir kalau sudah menganggap enteng yang kecil, yang besar nanti terbiasa, gitu ya. Kemudian waidah min akhwana, diberikan kepercayaan ya, tidak usah menunjuk orang lah begitu. Mari kita evaluasi kita sama-sama. Kalaulah masih ada nih 3 tanda ini yang oh iya ya gitu. Kita merefleksikan diri, bisa mengevaluasi ke pribadi. Hati-hati. Kalau masih ada dusta kita, masih ada ingkar janji kita, ada amanah yang tak tertunaikan, hati-hati. Itu adalah tanda munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Secara hukum Allah, munafik itu adalah nanti paling berat ancamannya. Dan di hukum sosial kehidupan juga, nah ini lebih berbahaya munafik. Coba, kalau musuh kan jelas kelihatan, merah nih, hijau nih, jelas. Tapi kalau samar-samar, ini apa? Ya. Kemudian berikutnya. Ya Ali, kata Nabi, walil murai salasu alamat. Dan tanda-tanda orang yang riya dalam amalnya itu ada 3 juga. Riya itu melakukan kebaikan, berharap sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu riyanya. Riya itu seperti itu. Jadi mengurangi keikhlasan. Tandanya ada 3. Yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nas wa yanqusuhu idza shalla wahdah. Misal dalam salatnya, kalau banyak orang jadi imam, khusyuknya, rukunya dahsyat gitu. Yang biasa 3 juga kasih 5, jadi 5 dan 7. Pas salat sendiri, kalau bahasa Garut, jika Bapak mau mojai, Bapak lihat capung kalau mandi, pernah lihat Pak? Kalau capung mandi, lihat gak? Pernah lihat Pak Bapak? Nah, colok mata asing mata gitu, capung nggak capung? Coba perhatikan. Pak Bang nggak punya gula sih, punya kolam. Kalau capung di kolam itu, kalau dia mandinya gitu. Nah, maka di pesantren kampung tuh mandi mah sholatnya juga Bapak mau ya gitu, nggak ada tuh mandi lah istilahnya gitu. Tapi kalau berjamaah banyak orang, apalagi ada calon mertua, nah seperti itu riya. Ya, dia berharap pujian dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yansutu lil mar'i alladhi yas'a
Tidak terbang ketika dipuji, nggak jatuh ketika dicerca. Nah, itu udah stabil tuh. Jadi pujian dan cercaan tuh biasa aja udah gitu, nggak ada pengaruh, tetap aja jalan. Saya pakai sorban, pakai gamis, pakai peci dari rumah tuh. Di depan tuh ada akhwat-akhwat cantik-cantik semua gitu, ibu-ibu kumpul. Khawatir ya, nggak jadi tuh ke masjidnya, gitu misalnya. Itu dia udah di atas sendiri tuh, karena dia melakukan ketaatan tersebab selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak jadi melakukan ketaatan tersebab bukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu juga riya, karena didikte oleh keadaan. Nah, itu Pak, keywordnya itu. Kalau kita beramal terdikte oleh keadaan, maka ada riya. Saya bilang kemarin di Pak Aisyah diundang oleh tetangga. Tetangga kita memperlakukan gak selayaknya berubah hati kita, berubah gitu. Nah, itu hati-hati. Kalau orang yang sudah konsisten mau perlakuannya level 1, level 2, 3, sama aja. Oh, berarti sudah memang bukan, kalau memenuhi undangan kan kewajiban. Dan yang memberikan buruhannya hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi kepada kita sudah akan konsisten dari aktivitas kebaikan yang dilakukan. Nah, orang riya itu pujian membuat dia melambung, dan cercaan atau hinaan membuat dia jatuh. Artinya malas gitu kalau nggak dipuji. Tapi kalau dipuji, nah itu riya itu ada di sini. Alhamdulillah min. Kemudian wa yadhkurullaha fil khala wal mala. Ingatnya kepada Allah, semangat ketika banyak orang, giat. Jadi kalau sendirian malas lagi. Nah, itu ada riya di dalam hatinya. Alhamdulillah. Ya, kelihatannya sibuk keseharian kita nih Pak ya. Makanya kita harus betul-betul menjaganya. Bukan, saya kan ngomongnya kita, artinya kita terus kita semua. Kita semua, ya kita akui lah. Subhanallah, terkadang juga begitu kita. Subhanallah. Insyaallah ya. Insyaallah mudah-mudahan majlis ini mengingatkan kita bahwa betul-betul kita harus beramal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Betul-betul hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fluktuatif memang ada seperti itu, yaitu memang gangguan setannya memang seperti itu, dan kita harus mawas diri, punya tameng. Ketika kita ada dalam kondisi begitu, hati kita itu kan pasti ngontrol tuh. Nah, jangan diikutkan gitu. Bapak bisa masuk ke dalam sholat? Nggak bisa. Ya, kita akan masuk Allahu Akbar, tarik tuh ke kiri. Nah, ketika kita merasa ada yang narik ke kiri, tarik lagi ke tengah. Nah, gitu. Ya. Oh, ada yang mengganggu keikhlasan kita nih dalam hati kita. Ya Allah, istighfari, balikin lagi. Ya, itu terus dijaga gitu. Kan begitu, ketika kita nyetir kan begitu ya. Meleko. Nah, gitu. Kan nggak mungkin begini terus. Jalur yang benar gitu. Kadang-kadang belok kita tarik lagi. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti itulah. Dalam kehidupan kita, dan lebih dalam kita beramal. Terakhir, ya Ali, wahai Ali, walil ahmaqi salatu alamat. Ahmaq ini bahasa Betawi itu bego, orang dungu gitu ya. Ahmaq. Orang dungu itu pun tidak punya 3 tanda. Dungu, alhamdulillah disebutnya gak ahmaq, disebutnya dungu ya sama agama. Yang pertama kata Nabi, at-tahawun fi faraid. At-tahawun itu menganggap enteng
meringan-ringankan atau sembrono. Nah, bahasanya. Tahawun itu sembrono. At-tahawun fi faraidillah. Di dalam menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahawun dalam faraid, dalam kepaduan-kepaduan. Ini ibadah fardu ini kan ibadah pokok kita, Pak. Ya. Jadi syarat minimal kita mendapatkan surga itu laksanakan kefarduan, menjalankan yang fardu. Nah, nanti level kita di dalam surga level 1, level 2, level 3 sampai level yang paling tinggi itu dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya kan gitu. Ya. Kalau fardunya saja untuk tiket masuknya kita sembrono, bagaimana kita akan mendapatkan level yang tadi itu? Nah gitu. Ya, tadi malam saya dengerin ceramah Gus Bahar. Ya sih, kita ini kalau masalah dunia itu pintar banget. Kita punya rumah di kampung ini, ya, halamannya kita tanamin ini, tanamin ini. Punya sawah, selain padinya, pinggirannya kita tanemin, supaya apa ya, menghasilkan dalam waktu yang sama. Di masalah dunianya sampai sepintar itu, gitu, sampai secerdas itu. Tapi untuk akhiratnya banyak alasan, gitu seperti itu. Padahal disitulah sebetulnya kunci kita. Ya. Nah, orang yang kata Nabi termasuk orang dungu itu salah satunya adalah at-tahawun fi faraidillah. Ya, sembrono di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Artinya bahwa ibadah kepada Allah itu ada rule of game-nya, ada regulasi, ada peraturannya, ada syarat rukun, ada sunnah, muktilat. Nah itu. Ya, terutama ibadah yang paling pokok yang kita sudah mampu dan maklum adalah sholat. Ya, sholat imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Pertanyaannya adalah seberapa yakin bahwa sholat kita udah on the right track, udah sesuai dengan aturan fikihnya. Anak-anak di rumah tuh lagi ngaji Fathul Qorib, ya, kitab dasar fikih lah. Nggak tahu nih bapak-bapak, dari mulai varian air yang bisa dipakai bersuci, kemudian ada masuk ke dalam kitab Toharoh, bab tentang bersuci, ada bab istinja di situ, ada nanti kitab sholat, ada syarat sholat ada berapa, nah itu harus ingat. Kemudian ada rukun sholat, fardu sholat, ada rukun sholat, itu harus ingat, harus merokok. Ya. Kenapa? Kalau tidak merokok, tidak hafal, nanti akan ada niat dalam hati, misalkan ini tuh sebetulnya fardu, diniatkannya sunat, batal sholat kita, gitu Pak. Mubtilat sholat, hafalkan kita hal-hal yang membatalkan sholat sampai saat ini, dari usia balik sampai saat ini nih. Mubtilat sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat, tahu kan? Atau setidaknya Fatihah kita benar nggak, yakin nggak sesuai dengan koridor tajwidnya, makhrajul hurufnya? Masih ada yang baca iya karena kedua iya karena nasta'in, padahal ada syaddah di atasnya. Ketika tidak baca syaddahnya dalam Fatihah, larinya tuh, beloknya tuh berbalik salah. Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Kalau nggak pakai sadar, bahasanya bahasa murtad, kepada matahari kami minta, kepada api kita minta pertolongan. Itu kan jauh. Kalau iya itu pakai sadar, iya. Maka dalam kitab itu disebut syaddatu bi Fatihah itu ada 14 gitu, disebut di situ. Ya, di atas huruf ini ya. Karena jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk meyakinkan bahwa suratul Fatihah ini sudah sahih, maka tidak mau harus talaqi. Nah, Pak, coba dengerin Fatihah saya, harus begitu. Oh iya ini. Ya. Itu contoh supaya apa? Kita tidak masuk kepada kelompok at-tahawun fi faraidillah, sembrono dalam
kita menyaksanakan kefarduan Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang kedua, wa kasratul kalam. Nah, banyak omong fi zikrillah ketika sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah zikir banyak omong, hal-hal yang selain zikir. Nah, gitu kan. Sebelumnya kan disebutkan kalau tak mampu kita, artinya jangan banyak bicara, kasratul kalam, kecuali zikrullah. Boleh tuh ngomong banyak tapi zikir. Tapi kalau ngomong banyak bukan zikir, nah biasanya terselip hal-hal tadi tuh, dustanya, bohongnya, segala macam. Nah, maka banyak bicara ketika zikrullah itu merupakan tanda orang yang lungu, kata Nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, walil ahmaq, yang ketiga, tanda orang lungu yang ketiga kata Nabi itu wa ta'nu fillah. Wa ta'nu fillah, suka mengorok Allah Subhanahu wa taala, mencela Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Allah yang Maha Mulia itu dicela. Siapa dia gitu? Atau siapa kita kalau kita telah naudzubillah. Baik jemaah fillah sekalian, 3 hadis saja sementara. 4 hadis pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah peringatan buat kita, apa yang tadi disebutkan oleh Nabi, wasiat beliau kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya, sekaligus juga sebetulnya nasihat untuk kita semua supaya kita menjauhi perkara-perkara yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak termasuk orang yang syirik, orang-orang yang riya, tidak termasuk orang-orang yang disebut Nabi dungu tadi. Insya Allah kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah fillah, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.